Selamat siang ya, buat kawan-kawan penghobi bonsai dimanapun kawan-kawan berada. Salam rahayu, salam semangat. Kembali lagi nih di channel Aksaka Bonsai, channelnya pemula yang lagi belajar bonsai, sekedar catatan dan dokumentasi untuk warisan kepada anak cucu. Hari ini saya ingin mendokumentasikan proses penanaman bakalan bonsai serut yang saya punya ya. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin mengenalkan alat-alat yang saya pakai hari ini. Ya seperti biasa ya, ada cutter, pasti harus untuk memotong ya. Kemudian ada tali plastik. Yang setia menemani saya itu ini, sendok nasi. Oke, jadi jangan cari yang nggak ada. Kemudian ada gaji. Kemudian ada cotok seperti biasa. Yang terakhir ada ini sikat gigi bekas. Oke, ini fungsinya untuk sikat untuk mengikat pastinya ya. Kemudian ada lagi nih, ini botol air mineral. Botol apa ya? Botol soft drink ya. Ya sudah hilangkan mereknya supaya tidak dikira brand ambassador ya. Yang terakhir ada plastik sungkup, nanti untuk menyungkup. Ini bukan plastik sungkup yang spesial ya, ini cuma tas plastik ya, tas kresek ya. Yang terakhir ini pasir kali yang halus ya. Ini untuk media penanaman nanti bakalan serut yang saya punya. Dan yang utama yang pastinya harus ada ya bakalannya kan, bener ya. Bakalannya ya seperti ini. Nah ini bakalan bonsai serut yang saya punya. Ya tidak terlalu besar, standar lah menurut saya. Di daerah saya itu pohon serut itu sudah semakin langka ya, apalagi yang besar-besar. Karena sudah banyak dicari untuk dijadikan bonsai, entah itu bonsai taman, untuk bonsai rumahan dan sebagainya. Jadi sudah tidak ada yang besar untuk pemula seperti saya. Ya segini ini udah lumayan lah. Karena bentuknya seperti ini ya, saya juga bingung mau diapain. Yang penting hidup dulu lah. Tapi setelah saya lihat-lihat selama 1 minggu, ini kayaknya paling cocok ini selenting ya, apa ya, air terjun ya. Saya kurang paham masalah itu. Terus terang saya kurang paham masalah bentuk-bentuk atau pakem-pakem dalam bentuk bonsai. Ya udah, kalau saya lihat itu indah ya saya suka gitu. Simpel loh. Jadi gitu, jadi saya rencananya bentuk ini sebagai bonsai air terjun. Mudah-mudahan teman-teman suka juga nanti hasilnya seperti apa. Kita ikuti sama-sama proses penanaman bakalan bonsai serut sesuai pengalaman saya yang sudah pernah saya lakukan dan kebanyakan berhasil. Nah, yang tidak berhasil tidak saya katakan. Oke, ikuti terus Aksaka Bonsai, channelnya belajar dan berbagi seputar bonsai untuk pemula. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, berikan saran dan masukan. Salam rahayu, salam sehat, semangat menghobi. Kita mulai saja proses penanaman bakalan bonsai serut ya. Ini sudah saya dapat 3 hari yang lalu, baru sempat saya tanam. Sebelumnya sudah dibersihkan juga, tapi nanti kita cek ulang lagi bentuknya seperti apa, posisi seperti apa. Yang penting hidup dulu. Oke, lanjut dulu, kita akan dulu alatnya. Yang pertama kita akan mengukur wadah penanaman bakalan bonsai serut ini. Saya akan coba ukur ya sedemikian rupa. Jika perlu dipotong ya harus saya potong supaya wadahnya ini pas. Yang terpenting dalam penanaman bakalan bonsai serut ini, karena serut ini agak rewel ya, dalam penanamannya ini untuk tumbuh ini agak rewel, jadi tidak boleh bergeser ketika baru tumbuh akar yang muda ya, tidak boleh dipindah menurut pengalaman saya ya, karena saya belum sempat mencoba metode lain selain yang saya bagikan hari ini. Oke, jadi mudah-mudahan kalau teman-teman melakukan hal yang sama seperti yang saya bagikan hari ini, mudah-mudahan 99% berhasil, jadi bisa dilanjutkan prosesnya. Saya akan coba dulu kira-kira sedalam apa, setinggi apa. Ini karena lengkungnya kurang ya, jadi agak susah. Kalau dicari titik seimbangnya ya sekian.
Oke, jadi saya usahakan saja ya, saya potong saja wadahnya. Ingat, jangan cari yang nggak ada, gunakan yang ada. Jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar. Oke, saya potong segini aja ya, kira-kira supaya bisa bakalannya masuk. Ini cutternya lumayan tajam, jadi agak susah dipotong. Ikuti terus channel Taksaka Bonsai, mendapat update terbaru dari Taksaka Bonsai. Channelnya pemula belajar bonsai, belajar dan berbagi, sebagai catatan, sebagai dokumentasi. Oke. Ingat, like, komen, dan subscribe untuk saran-sarannya. Oke. Jadi mohon maaf, ini kurang bagus potongnya. Yang penting bisa masuk kan ya. Nah, sekarang saya akan menyesuaikan bakalan bonsainya. Saya coba masukkan sedemikian rupa. Oke, mungkin ini terlalu panjang ya, jadi harus saya potong kira-kira sekian lah. Intinya bakalan ini tumbuh dulu, karena ketika serut itu sudah hidup, seperti pengalaman saya, itu dipindah seperti apapun, yang penting akarnya nggak rusak, ya tetap aja hidup dia. Nah, saya potong aja ya, kira-kira sekian. Ini kita pinggirkan dulu. Oke, potong aja segini. Mudah-mudahan sudah tidak kering ya, karena sudah 3 hari. Tapi saran saya untuk menempatkan bakalan bonsai yang baru didongkel, jika belum sempat menanam, carilah tempat yang lembab, tempat yang sejuk, jangan dipanesin. Ya, ini sudah agak keriput sih ini kulitnya nih. Tapi ini masih lumayan bagus, masih hijau lah, masih segar lah. Nah, setelah dipotong, ingat membersihkan dengan cutter agar tidak ada bekas potongan yang bisa berpotensi menimbulkan pembusukan. Oke, karena dia akan ditanam, kita nggak bisa lihat apakah dasarnya busuk atau bagaimana. Jadi cari amannya ya, kita bersihkan, kita rapikan bekas potongannya dengan cutter. Kalau ada bagian-bagian yang semisal beresiko, ya dibersihkan aja. Oke, cukup, jadi sudah bersih. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Ini kalau diberdirikan nggak bisa, karena belum seimbang, karena belum ada medianya. Nanti setelah ada medianya, mudah-mudahan jadi bisa berdiri. Oke. Dalam penanaman bakalan bonsai, serut terutama, menurut pengalaman saya yang sudah pernah saya lakukan, media itu tidak boleh terlalu basah, sehingga yang terpenting dalam wadah penanaman adalah drainase di dasar wadah ya. Jadi karena ini botol air, belum ada drainasinya. Kalau botol air ada drainasinya, ya rugi perusahaannya. Oke. Saya potong aja segini, saya bikin lubang. Ya nggak usah besar-besar lah. Kira-kira sekian ya. Mana ya? Nggak kelihatan. Nah, sekian. Ini kan ada 5 ya, potong aja dikit-dikit aja. Yang penting ada lubangnya. Tetap semangat kawan-kawan pemula, penghobi bonsai, maksimalkan apa yang teman-teman miliki. Jangan cari yang nggak ada, gunakan yang bisa digunakan. Sip, hampir tangan saya. Oke, sudah. Kira-kira seperti itu. Agak kebesaran sedikit nih. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita isi kerikil sedikit di dasarnya, oke? Oke teman-teman, sahabat pemula bonsai, ini udah saya kasih kerikil di dasar, karena lubangnya tadi agak besar ya. Jadi kalau pasir kalitok ya amblas untuk menyangga agar tidak amblas ya. Selanjutnya ya tinggal kita pakai sendok nasi, kita tuangkan sedikit demi sedikit. Ini sebenarnya kemarin karena saya tidak tempatkan di tempat yang terlindung hujan, jadi karena kemarin hujan ini agak basah, agak banyak airnya. Oke. Tapi nggak apa-apa, nanti siramnya sedikit aja. Jadi kita masukin aja ke dalam wadah. Saya akan isi aja ini sampai di lehernya ya. Selain pasir kali,
Mungkin ada teman-teman yang pernah melihat metode lain untuk media menanam bakalan serut ya. Cuma terus terang saya belum pernah coba yang lain. Yang kebanyakan berhasil ya dengan metode sungkup dan menggunakan media pasir kali halus. Pasir kali halus ini pun masih beresiko ya. Kalau kawan-kawan mau mencoba menanam bakalan serut, gunakan pasir tegalan ya, pasir kebun ya. Kalau tanah kebun itu digali, di lapisan kesekian itu ada pasir yang sangat halus, jadi ringan tetapi sangat poros, jadi tidak menyimpan air terlalu banyak. Jadi akar itu akan mudah tumbuh, menembus mencari nutrisi untuk proses perbanyakan akar. Oke, kita lanjut saja. Ini kemarin sudah saya bersihkan, sudah saya sikat. Kalau nggak disikat pun nggak apa-apa sebenarnya. Cuma untuk lebih bersihnya, kemungkinan ada bakteri-bakteri atau hama-hama pembusukan yang ada menempel di kulitnya bisa dibersihkan. Risiko untuk kematian bakalan itu lebih kecil, menurut saya ya. Dalam penanaman, saran saya agar teman-teman tidak terlalu dalam memasukkan atau menancapkan. Jika posisi seperti ini ya, wadah penanamannya agak tinggi, usahakan tidak terlalu dalam menanam ujung dari bakalan ini, karena potensi untuk busuknya lebih besar menurut saya. Di samping itu, semakin ke bawah media itu akan makin padat, jadi akar itu agak susah tumbuh, apalagi ada potensi-potensi pembusukan karena kulit kayunya luka atau dan sebagainya. Jadi saya akan tanam kira-kira sekian aja. Oke, nanti saya gunakan ini sebagai penyangga, atau saya akan membuatkan torehan di sini ya untuk menyangga bakalannya supaya pergerakannya berkurang. Saya sesuaikan aja dengan besar bakalan kira-kira. Nah, jadi seperti demikian. Oke, bisa dilihat ya. Jadi saya akan menanam bakalan ini. Yang enak gimana ya. Oke, seperti itu ya. Oke, saya sesuaikan aja. Nah, oke, seperti ini kelihatan ya. Sekarang kita tutup lagi dikit medianya di atas agar ada yang mengunci. Kira-kira demikian. Selanjutnya yaitu menyiram bakalan bonsai ini, menyiram medianya ya. Karena ini sudah lumayan basah, jadi kita siram sedikit aja. Oke, di sini saya sudah punya termos bekas. Ini saya pakai nyiram sedikit saja ya, karena ini medianya sudah lumayan basah. Nah, penyiraman ini sekali saja ya. Kalau metode sungkup ini cuma agak rata medianya. Kemudian kita tunggu sebentar sampai semuanya menyerap. Oke, kawan-kawan sahabat pemula bonsai, sahabat Taksaka Bonsai, channelnya belajar dan berbagi bagi pemula penghobi bonsai. Saya akan memberikan sedikit ikatan pada bakalan yang sudah ditanam ini agar tidak ada pergerakan. Ketika sudah ditanam, agar ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya, karena ini sama sekali tanpa akar, tanpa daun, jadi kalau kepanasan ya mati. Saya ikatkan ke bagian belakang ya. Sip. Dan proses yang terakhir itu adalah penyungkupan. Mungkin di beberapa channel yang lain atau di literatur yang lain, teman-teman sempat menyaksikan penambahan seperti perangsang akar, baik itu kimia maupun alami seperti air bawang dan sebagainya. Silakan dipraktekkan. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini, proses penanaman bakalan serut menggunakan metode sungkup dan pasir kali halus
Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua, khususnya pencinta penghobi bonsai. Mohon saran masukan yang membangun, kritik yang membangun, agar channel ini tetap bisa menginspirasi, tetap bisa berbagi dan mendokumentasikan apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran mengenai bonsai. Oke, jadi kira-kira demikian posisinya. Kita doakan dulu supaya ini hidup, oke? Karena tanpa doa semua mustahil terjadi, oke? Sip. Terima kasih. Oke, jadi cukup sekian video kali ini mengenai penanaman bakalan serum dengan metode sungkup dan pasir kali halus. Selanjutnya saya akan pindahkan bakalan ini ke tempat inkubasi yang teduh agar tidak terkena sinar matahari langsung. Dan semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk melakukan hal yang positif. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, tetap berkarya. Salam sehat, salam rahayu, ingat senyum. Sampai jumpa.